Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan lain KHBN, KHBI ya. KHBI itu ada Samirot, ada Maulid Nabi, itu untuk kegiatan kami. Dan alhamdulillah respon anak cukup baik. Artinya mereka respon, bahkan dalam kegiatan keagamaan itu kita menampilkan kreativitas kita, ya, mulai dari hadroh dan sebagainya. Ada, ya, paling kita memberikan kesadaran, penyadaran, ya. Jadi pertama memberikan informasi, kemudian memberikan penyadaran kepada mereka, ya, untuk saling mengikuti kegiatan keagamaan. Ya. Alhamdulillah responnya secara umum ya, secara bukan personal, secara umum mereka dan mau ikut. Bagaimana pelaksanaan doa bersama sebelum dan sesudah kegiatan belajar? Ya, kebetulan untuk doa belajar itu biasanya kita tiap hari kan ada literasi, literasi di lapangan itu jam 6.45 atau jam 00 lah sebelum ke kelas sampai pukul 7. Nah itu literasi dulu di lapangan. Setelah literasi kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya, itu sebagai bukti kecintaan kepada negara. Kemudian setelah itu dilanjut dengan doa. Jadi ada doa bersama di sini. Doa sebelum belajar. Nah, nanti mereka masuk ke kelas, ternyata ke kelas pun biasanya guru yang pertama menganjurkan doa kembali. Ulang lagi. Ya mudah-mudahan itu menjadi berkah. Iya. Seberapa konsisten pelaksanaan pembiasaan dengan ini di dalam aktivitas sehari-hari? Untuk persentase, kalau saya lihat ya, dari Senin sampai Jumat ya, karena kan kalau Sabtu libur ya, Senin sampai Jumat alhamdulillah siswa antusiasnya lihat sholat berjamaah cukup antusias. Sebenarnya kapasitas kurang, ya, sehingga bisa sampai beberapa gelombang. Jadi biasa ada dulu itu gelombang pertama, kan ya. Nah, nanti ada gelombang berikutnya. Iya, karena memang daya tampungnya kurang. Tapi alhamdulillah selama istirahat kedua ya sampai kurang lebih 15 menit setelahnya mereka bergantian ya, keluar masuk. Ada yang sudah selesai, ada yang baru. Bagaimana kondisi fasilitas fisik yang mendukung suasana religius di sekolah seperti musola, pos dan Islam ya, kalau musola itu tadi bisa sampaikan ya, musola memang kita siswa itu ada 1.200. 1, 2, 3 ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sementara kapasitas masjidnya ya paling kurang lebih daya tampungnya 1 angkatan. Ya, jadi kan rata-rata 1 angkatan itu 400. Jadi kalau 400 1 angkatan ke masjid itu mampu di bawah dan atas. Cuma untuk semua kelas 1, 2, 3 kayaknya belum mampu. Ya, nah itu untuk sarana masjid. Kemudian sarana-sarana yang lain seperti sarana kegiatan siswa kreativitas, misalnya Abdul sudah punya, kemudian yang berkunjungnya sarana termasuk mungkin alat-alat peraga untuk berkelahi, insya Allah ada seperti torso dan buat kalau musola udah pasti ya. Masjid kita sebutnya masjid di musola. Kenapa masjid? Karena dipakai Jumatan ya. Jadi Jumatan itu dipakai tidak hanya ke warga sekolah, itu warga dari luar sehingga setiap Jumat penuh. Jadi tidak hanya siswa dari warga sebelah utara, sebelah timur yang jualan,
mereka menggunakan fasilitas ya masih umum ya. Kalau kadang mungkin butuh air di sini. Penting untuk para guru, para staf TI atau seluruh warga sekolah untuk saling memberikan teladan yang baik kepada siswa. Alhamdulillah untuk guru-guru di sini ya yang sholat duha itu ada yang rajin, ada yang bahkan setiap sebelum kelas mereka sholat duha. Bapak yakin itu sebagai teladan. Kemudian sering memberikan salam kepada siswa. Jadi tidak hanya siswa yang memulai, guru pun ada yang memberikan assalamualaikum. Hanya itu menjadi teladan. Di samping ada sikap-sikap yang lain, ya. Sikap yang menolong orang lain, saling memberi. Gitu. Insya Allah para guru selalu memberikan teladan. Ada. Ada beberapa guru yang sebelum dia keluar itu ketika datang absen itu langsung sholat sebelum. Tapi ada juga yang sholat Tuhan nanti di saat istirahat. Siswanya pun ada yang mereka rajin gitu ya sholat Tuhan. Walaupun tidak semuanya. Paling kita wajib kita anjurkan sholat duha itu di Jumat pertama di saat literasi. Jadi sebelum literasi itu ada sholat duha dulu, tapi nggak berjamaah masing-masing. Itu sebelum literasi itu masih sebulan sekali Jumat pertama setelah dia. Yang Bapak tahu di sini seperti guru fisika, guru kimia gitu ya. Mereka kan berbasis sains ya, berbasis pengetahuan. Tapi mereka seperti guru-guru umum gitu ya, mereka mencoba untuk ternyata ilmu itu ternyata relevan juga di Indonesia. Seperti matematik, kita sering diskusi dengan guru matematik tentang rumus aljabar. Ternyata kan penemuan al-kualisi itu jadi diberikan pemahaman seperti itu bahwa ternyata pengetahuan itu paling tidak Islam selangkah lebih maju sebenarnya. Gitu. Cuma ada penutupan seolah-olah ini itu dari Islam. Itu kita sering diskusi dengan alhamdulillah di sini semuanya muslim, ya, muslim dan muslimah, orang tuanya alhamdulillah semuanya muslim. Walaupun kita di awal kamu harus wajib berumur tidak, tapi mereka mungkin karena lihat kakak-kakaknya di sini mereka mencoba untuk berjilbab juga. Kami di sini juga memberikan pemahaman bahwa memakai jilbab tidak hanya di lingkungan luar pun silakan kalian pakai. Dan alhamdulillah ketika bertemu dengan beberapa siswa di luar, ya terutama yang perempuan, mereka berjilbab. Aku walaupun ada satu dua yang tidak berjilbab, ya tapi mereka pada akhirnya malu sendiri. Ya, gitu. Ya. Program keagamaan apa saja yang pernah dilaksanakan di sekolah, misalnya pesantren kilat atau peringatan hari? Kalau pesantren kilat udah pasti itu tiap tahun ya, karena itu program dari provinsi. Kita pun ngikutin program itu, ada yang namanya Smartren. Alhamdulillah di bulan Ramadan kemarin kita bisa melaksanakannya full ya untuk kegiatan Smartren itu kemarin full karena sisa waktunya itu ada 1 minggu, karena 1 minggunya digunakan untuk ulangan kelas kedua, sehingga 1 minggunya digunakan untuk Smartren. Alhamdulillah berjalan lancar, walaupun dibagi 2 tempat ya, ada di masjid ada di
berjalan lancar. Kemudian kegiatan-kegiatan agama yang lain seperti apa itu namanya kegiatan PHBI sudah berjalan. Bahkan kemarin ketika Isra Mi'raj kita mendatangkan apa itu motivator alumni juga kayaknya. Siapa namanya lupa lagi ya. Orang kata Yunus. Betul ya, itu tahun 2014 kalau tidak salah. Itu alhamdulillah berjalan lancar, bahkan hikmat sekali walaupun sebelumnya diguyur hujan ya, malamnya itu agak basah di tapel, tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar, bahkan banyak siswa yang kemudian berbeda dari sebelumnya. Kan sebelumnya hanya menampilkan penceramah di depan itu kan ya, nah ini dikasih motivator dan juga respon. Bagaimana antusiasme siswa terhadap programnya itu sendiri? Alhamdulillah mereka ya berdampak gitu. Sebenarnya beberapa kegiatan keagamaan yang perlu kita identifikasi itu ada keputrian dan bukan keputihan gitu, keputrian itu berarti khusus untuk siswa-siswa perempuan. Waktunya kapan? Di saat yang laki-laki sekolah, ya, yang perempuan di aula diberikan pemahaman tentang atau ilmu baru, pengetahuan baru tentang terutama tentang seorang perempuan. Pematerinya siapa? Bapak ibu guru, gitu ya, ibu guru, ya, karena bapak gurunya kan Jumat. Nah kemudian di samping itu juga ada program-program yang lain, sholat Jumat berjalan terus ya, kemudian bahkan kita pun ada yang Jumat berkah setiap minggu, alhamdulillah dikelola semua di OSIS. Tapi OSIS yang mengadakan itu. Ya, alhamdulillah ketika KBM menyebutkan tentang program siswa yang tidak dikirim ke barat, bisa Ciawi sudah melakukan pembinaan. Ya, artinya mereka di awal masuk di saat MPLS kita berikan pemahaman tentang kebiasaan-kebiasaan semua. Ya, ada 3S, selak senyum, salam, sapa, gitu ya. Alhamdulillah kita sampaikan mereka karena mungkin melihat juga kakak-kakaknya seperti itu akhirnya mereka itu. Terus di samping itu juga penanaman di bidang ekstrakurikuler. Jadi 3S itu tidak hanya oleh pembina siswa OSIS kita, bukan oleh siswa oleh Wakasat kesiswaan dan pendidik saja. Ternyata para pembina SD pun atau kakak-kakaknya di SD pun memberikan kebiasaan-kebiasaan. Bahkan di antara mereka ada yang salam khusus gitu kan, salam apa ya ekskul yang berbeda gitu kan, atau ditambah diri lagi atau tidak atau pokoknya saya itu untuk memutus persaudaraan. Ya. Ya, alhamdulillah dengan warga dengan orang tua baik ya. Bahkan kita membuka pintu warga untuk bisa beraktivitas, sholat Jumat, undangan yang lain gitu. Bahkan ini kacamata pun gunakannya di sini. Sehingga kita bisa berinteraksi dengan lembaga lain, ada yang dari bahasa kesehatan, ada yang dari kecamatan, ya. Itu kita berinteraksi dengan warga masyarakat juga. Ini kan mereka secara sholat, ada yang langsung ada yang ngobrol dulu di sini, gitu kan, sambil menikmati Jumat berkah. Gitu. Kepala sekolah sangat antusias sekali. Mereka beliau sangat mendukung ketika kegiatan itu positif. Ya, baik itu kegiatan keagamaan maupun kegiatan-kegiatan. Kalau di kegiatan keagamaan, ibu kepala begitu responsif, ya, artinya beliau begitu bersemangat ketika kita mengadakan PHBI, ya, kepala sekolah itu mendorong segera melakukan kegiatan ini. Bahkan pernah beliau
waktu itu kita belum punya alat marawis. Kemana itu ya sedang selalu pinjam ke pembina rohis ya. Nah, selalu pinjam, ternyata ibu kepala tahu kenapa selalu pinjam dan belum punya. Akhirnya dia langsung menginstruksikan kesiswaan untuk segera membeli. Alhamdulillah dalam jangka waktu 1 bulan bisa punya sendiri. Nah, dengan lengkap kalau masih berapa 12 alat atau 15 alat sekaligus. Pada saat ini sejauh yang saya lihat ya, kalau di